Iya, jauh sebelumnya memang sejak saya kuliah itu politik udah pilihan saya, Kak. Secara langsung pertama kali Sumba memilih calon wakil rakyat adalah perempuan. Menjadi perempuan Sumba pertama yang lolos menjadi anggota DPR RI, sosok perempuan ini biasa disapa dengan sebutan Mama Corazon. Penasaran kan? Nah, langsung saja simak perempuan parlemen. Ratu Ngadu Boluwula merupakan wakil rakyat dari fraksi Partai Nasional Demokrat yang dipilih langsung oleh masyarakat Sumba dan bertugas di Komisi 9 DPR RI. Selain menjadi anggota dewan, dirinya aktif membentuk kelompok-kelompok tenun ikat Sumba Barat Daya dan bahkan hasilnya pun telah diminati oleh para wisatawan internasional. Untuk jadi anggota DPR berat banget ya, Mah. Apalagi kalau kita bicara masalah kita perempuan Indonesia. Lawan Mama nggak main-main. Incumbent beberapa orang, terus dari mantan bupati, dari jaringan TNI. Wah, tapi yang terpilih hanya satu orang dan satu-satunya perempuan. Dan itu Mama. Iya. Jadi kalau bisa dipikir ini mimpi ya, Ma. Belum tantangannya begitu besar ya. Iya, Ma. Hantaman medsos lah. Iya. Aduh, Sehari 5 kali dikirimin hoax. itu mending 5 kali, kadang lebih, Mbak. Bangun tidur udah dapat hoax, mau tidur hoax. Lagi dalam proses hoax setiap hari di Perudem. Tapi ya happy aja sih. Emang itulah politik. Yang paling parah hoaxnya apa sih, Ma? Ya sampai urusan keluarga, sampai saya pun gitu contohnya. Wajahnya wajah orang lain. Wajahnya wajah saya, tapi badannya tuh maaf yang ditelanjangin itu badan saya. Ya ampun. Iya, sampai ya udah parah amat sih, Mbak. Semua. Kan itu kan nggak mudah ya, Mah, ya. Kita sambil jalan ya, Mah. Ya. Terus ngawal suaranya gimana, Mas? 12 kabupaten loh, Mah. Iya, jadi yang ngawal suara saya itu masyarakat. Masyarakat langsung terjun langsung. Masyarakat terjun langsung di TPS, mereka tongkrongin sampai selesai pemilihan, sampai selesai perhitungan. Mereka jaga tongkrongin suara saya. Berarti itu kesadaran dari masyarakat sendiri kan? Malah ada yang nangis di TPS karena nggak bisa milih, karena surat-suaranya habis. Dia nangis, enggak, kalau sampai saya nggak milih Ibu Ratu saya berdosa katanya. Coba bayangin kan, gimana nggak bikin kita sedih gitu loh. Nggak dikasih duit, nggak pakai salam tempel, nggak ada. Sampai di kecamatan ditongkrongin lagi sama masyarakat, ditungguin. Saya pun turun, kan di sana plenonya kan sampai 12 hari ya di kecamatan. Saya tongkrongin situ, masyarakat juga tongkrongin, tungguin sampai selesai setiap hari sampai 12 hari. Jadi memang kan kita ada 12 kabupaten ya, satu dapil, Mbak ya. Kalaupun di 12 kabupaten itu juga suara saya dihabisin, dari dapil dari kabupaten saya atau SBD itu memang suara signifikan. Ya ampun, Ma, kebayang deh. Pasti waktu persiapan nggak tidur. Persiapan waktu kampanye. Pasti nggak tidur, pasti kurang tidur. Ya disempat-sempatin lah, tidur di mobil lah, atau ada waktu apa di mana pas capek istirahat berhenti gitu. Tapi nggak ini ya, Ma, ya, nggak takut ya, Ma, untuk menjadi anggota DPR satu-satunya perempuan dari Sumba, terus dengan berbagai ancaman yang ada, anak-anak juga masih kecil, nggak takut kah, Ma? Saya kalau dengan niat yang baik kenapa takut ya? Niat kita tuh kan demi kepentingan banyak orang, kemaslahatan umat. Jadi saya pikir akan dilindungi sama yang kuasa gitu. Dan memang ya udah kalau mau terjun di politik harus siap. Perempuan itu nggak bisa bilang apa ya takut lah inilah itu. Ya iya, memang zaman sekarang kita harus berkompetisi. Dan harapan saya perempuan Indonesia itu nggak boleh berharap atau pengasihan. Jadi diberikan jabatan ya udahlah kasihlah dia. Enggak, tapi kita diberikan jabatan karena kita itu memang diakui punya kemampuan. Ada sebuah pengakuan bahwa perempuan juga bisa. Nah itu. Harus kasih ilmunya, Mah. Berarti kita harus buru-buru kita ke ruangan Mama, kasih semua ilmunya buat Tius ya. Ayo, Mah, kita ke sana. Wah, kita ruangan Mama nih. Ya ruangannya masih inilah ya masih pembenahan dikit-dikit sih Kak Yus. Iya ya. Tapi yang jelas
Ada tenun Sumba. Itu dia. Mata tuh selalu tertujunya ke sana, mah. Jadi duta dari NTT ya, duta dari Nah. NTT dari Sumba ya. Kayak gini lah, sekali-sekali apa ya untuk promosi. Dan juga. harus punya. Nah, kayak ini loh. Iya, juga mah. tenun, Bagus ya. banget deh, mah. Ini deh, Bisa Ayu didaur suka ulang, banget deh. bisa. Ini produksi di sana. Ini kain tenun juga diproduksi sama kelompok-kelompok binaan di Dapil gitu. Jadi rata-rata mereka kan semua petani ya, kasihan ya nggak punya keterampilan lain, cuma bisa menenun ya udah dibina mereka gitu. Tapi justru yang begini yang luar biasa loh, mah. iya. Nggak ada yang punya sama Apalagi kalau negara Kak lain. Yus pakai pasti cantik deh. Mau dong, mah. Kita boleh duduk, mah. Aku boleh duduk, mah. Silahkan Terima ya. kasih, Mama. Iya, maaf ya dari tadi berdiri. Aduh, pemirsa semuanya serba tenun. Ya, Iya, ini juga taplak mejanya ini tenun. Iya. Tetap dan begitu juga Mama selalu ada clutch bag. Kalau kata perempuan-perempuan bilang selalu ada clutch bag tenun. Jadi semuanya hasil produk Indonesia ya. Selalu cinta produk Indonesia. Benar. Pantesan jadi perempuan pertama yang terpilih menjadi anggota DPR RI tahun Amin, ini. iya, Aduh, seneng bener. banget. Semoga kita bisa juga ke sana ya, Mah. Oh, Bertemu boleh. dengan para konstituen Mama. Boleh dengan senang hati. Kita bicara-bicara, kita tukar pikiran, kita sharing gitu Iya, ya, Mah ya. benar. Tapi Mah ya, kalau misalnya menjadi perempuan pertama Iya. yang terpilih sebagai anggota DPR RI, saat itu tercetusnya dari mana? Kok pengen masuk ke dunia politik? Iya, jauh sebelumnya memang sejak saya kuliah itu politik udah pilihan saya, Kak. Sejak kuliah. Memang saya memilih saya ambil di jalur politik aja, saya berjuang mempersiapkan diri, maybe sometime itu pikiran saya. Nah, yang namanya politik itu kan kerja investasi sosial, kerja panjang ya, Kak ya. Jadi kita nggak bisa hari ini mau, hari ini baru maju. Jadi memang jauh sebelumnya. Jadi saya memang aktif di organisasi, di senat mahasiswa, aktif di partai politik, aktif di ormas, di organisasi perempuan, banyak lah gitu untuk apa? Menambah ini ya kemampuan diri gitu. Dan 2009 pernah sih ya Mbak ya maju calon anggota DPR provinsi tapi di NTB di Nusa Tenggara Barat. Kenapa iya. begitu, Mah? Kenapa ke NTB waktu itu? Saya kebetulan dulu berdomisili di sana. Oh, jadi sebelumnya Mama itu domisili di NTB dulu, Mah? Iya. Oh, tapi darah asli NTT? Asli NTT, asli Sumba. Ke NTB kuliah? Kuliah, iya. Saya dulu kuliah. Kebetulan juga lewat jalur khusus PMJK ya, ngambil teknik sipil. Keren. Ya udah jadi orang Keren. NTB, dipercayakan, tapi ya memang dulu saya nggak kepilih ya. Tapi kemarin diperintahkan partai Mbak gitu. Ini kemarin diperintahkan partai 2019. Ya udah, saya orangnya kan total. Iya. Jadi waktu diberikan kepercayaan, saya mikirnya proses, saya harus kerja keras. Persoalan hasil nanti kan pasti proses hasil proses nggak mengkhianati hasil ya. Iya. Gitu. Jadi ya kerja keras kemarin ya bersyukur Mbak, puji Tuhan ya terpilih jadi perempuan pertama Dari Sumba. Iya. Kebetulan NTT itu kan banyak kepulauan ya. Iya. Dapil NTT 2 saya itu ada 12 kabupaten kota. Oh, jadi Mama ini 12 kabupaten kota, Iya. satu dapil. Satu dapil ya. Timor, Rote, Sabu dan Sumba. Ada 12 kabupaten kota dan kebetulan sejak proses pemilihan langsung belum pernah ada orang Sumba yang terpilih secara langsung. Memang ada, itu pergantian antara waktu. Dan juga belum pernah ada perempuan yang jadi anggota DPR. Jadi 12 kabupaten kota. Iya. Di saat kampanye berarti ke 12 kabupaten kota tersebut. iya, ke 12 kabupaten, tapi saya lebih fokus di Pulau Sumba, Mbak, karena memang jangkauannya itu kan kita dari satu kabupaten ke kabupaten lain, ke Timor itu kan harus nyebrang, harus terbang lagi gitu. Nah, kalau saya di Sumba tuh satu daratan. Tapi kan memang setidaknya ya Mah ya kalau ingat masa kampanye kan tidak Iya. terlalu lama ya saat itu Iya, ya Mah ya. Hitungan bulan lah kalau misalnya kita lihat benar-benar yang resminya untuk masalah kampanye pileg waktu betul, itu ya, sangat gitu. singkat. Untuk memenuhi 12 kabupaten kota otomatis walaupun Mama ada beberapa fokus-fokusnya sih. Iya. Tapi kan pasti 12 kabupaten kota ini sudah terakomodir. Itu gimana tuh Mah caranya? Apakah memang juga Mama dengan punya tim, saudara-saudara atau bagaimana? Iya, Atau keluarga juga mendukung? Atau iya, gimana? jaringan keluarga, jaringan ada juga beberapa tim-tim kecil ya yang membantu di beberapa kabupaten. Gitu. Jadi ya memang kita cukup kerja keras
Itu kadang satu hari itu bisa 11 titik dalam satu kabupaten ya yang harus saya datangi, Kak. Gitu. Jadi ya diusahakan semaksimal mungkin waktu yang ada yang mepet itu kita bisa kerja. Nah, kebetulan saya mendapat suara signifikan itu di Kabupaten Sumba Barat Daya. Karena di situ dulu suami saya kan bupati. Waktu beliau menjabat memang kami total juga ada di tengah masyarakat dengan PKK. Ada pemberdayaan perempuan ya, kami untuk memberdayakan kelompok wanita, penenun, pengrajin, kami selalu ada di tengah masyarakat. Jadi memang luar biasa dukungan masyarakat di sana. Wah, berarti memang menarik sekali buat Ius mendengarkan pengalaman Mama di sana. Karena kalau misalnya kita bicara secara langsung, pertama kali Sumba memilih calon wakil rakyat adalah perempuan. Terpilih langsung. Terpilih langsung. Ya memang kalau misalnya mungkin ada latar belakang suami Mama dulu kan menjabat juga sebagai bupati di sana. Berarti memang bukti dari totalitas Mama dan suami yang membuktikan Mama bisa duduk sampai saat ini. Dan ini kalau anak-anak sendiri gimana waktu Mama waktu mau aku jadi anggota DPR boleh ya? Setidaknya kan waktu loh buat keluarga akan berkurang. Iya, anak-anak saya memang sejak kecil mereka mungkin sejak dalam kandungan mereka sudah terbiasa dengan pola saya yang keluar turun ke masyarakat, turun ke desa gitu. Jadi udah terlatih anak-anak, mereka secara alamiah terbentuk bahwa mereka enjoy aja dengan mamanya yang keluar harus bertemu masyarakat gitu. Dan bahkan itu juga tertanam dalam anak-anak saya gitu. Mereka senang bertemu masyarakat, mereka senang turun ke desa gitu. Nah dengan keadaan ini ya mereka sangat mendukung anak-anak saya. Walaupun mungkin saja waktu terhabis loh kebanyakan nanti setidaknya buat kondisi posisi Mama sekarang di Jakarta, begitupun juga nanti harus ketemu dengan para konstituen. Anak-anak nggak apa-apa? Anak-anak nggak apa-apa, memang nanti kita akan boyong ya mereka ke sini ya. Tapi memang sebelumnya sesibuk apapun saya pasti sempatkan waktu untuk mendidik mereka gitu. Entah itu pagi atau malam atau di sela-sela waktu saya berusaha untuk memberikan mereka dekat dengan mereka lah gitu, bisa memberikan nasihat lah, didikan lah, ataupun mengajari mereka tentang menyelesaikan tugas mereka di sekolah. Aduh, anak-anak ternyata masih di Sumba ya, Mah? Iya, memasak buat mereka. Putra putri ada berapa, Mah? Ya, anak saya semua ada 4. 4? Putra? Nggak ada, cewek semua. Pemirsa bayangkan ya, kalau misalnya usia masih sangat muda, terus kemudian harus mengemban tugas yang begitu berat sebagai wakil rakyat. Ini memang harus dibagi-bagi waktunya. Buat diri sendiri, buat rakyat ataupun orang banyak, begitupun juga untuk keluarga. Saya nggak paham sih, masih ngomong sama Mama bagaimana caranya bisa mengatasi waktu yang begitu tight, tapi anak-anak ternyata masih di Sumba. Ini harus ada jalan komunikasi yang sangat intensif sama anak-anak di sana ya, Ma. Pasti kan kangen. Setiap hari komunikasi dengan mereka, video call, telepon mereka, ngecek mereka gitu. Pemirsa, kesan pertama saya bertemu dengan Mama Corazon adalah wanita tangguh dan kuat. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Perempuan Parlemen. Perempuan kelahiran Waika Bubak 12 Oktober 1979 ini juga berkecimpung di dunia kecantikan dan dunia kuliner. Salah satunya, ia menjadi pimpinan dan pengajar di lembaga kursus kecantikan Ratu, serta menjadi owner di resto dan kafe Rolua. Bersama sang suami yang merupakan Bupati Sumba Barat Daya, Markus Dairo Talu, bahu-membahu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya masyarakat Sumba. Ya ampun, Ma, ini lucu-lucu banget sih, Ma. Ini pas ulang tahunnya yang mana nih, Ma, ya? Soalnya di sini ditulisnya jadi ulang tahunnya kan dekat-dekat ya, jadi digabung sekali gitu. Ini soalnya ini lucu deh pemirsa. Ini ada nama panggilan nih ya, kalau saya lihat nih. Ocon 9 tahun. Corazon ya. Corazon dipanggilnya Ocon 9 tahun. Kemudian ada Candy 7 tahun, Kathleen 6 tahun, dan
Cleo masih 5 tahun, Mama masih kecil, masih punya balita. Mama ini berarti pas Ocon ulang tahun ke-9. Iya. Ini lucu banget deh, Ma, disusun kayak tangga gini. Iya. Iya, ampun bahagia sekali. Ini kan Bapak ya, Mah ya. Iya. Ini kebetulan juga memang di ulang tahun putri pertama, Iya. 9 tahun dan pemirsa Mama hits pakai pink, pakai baju pink di sini. Mah, tapi ya Mah ya kalau misalnya aku boleh bertanya, kenapa sih dipanggil Mama Corazon? Di sana biasa Kak, kalau misalnya kita punya anak pertama, kita dipanggil nama anak pertama. Iya, kebiasaannya gitu ya, Ma. Jadi nama si anak pertama sebenarnya Corazon ini. Jadi dipanggil Mama Corazon, mamanya Corazon. Tapi malah gitu. jadi hits dengan nama panggilan tersebut, Mama Corazon, Mama Corazon. Gitu, Corazon sendiri sekarang senangnya apa? Apakah menari, apa-apa? Iya, saya bersyukur anak-anak saya semua itu mereka sangat berbakat, mereka suka tampil ya. Mereka dengan mereka punya hobi nyanyi, fashion show. Oh ya? Ya, gitu. Mereka suka sekali Mbak tampil. Tampilnya ngikutin mamahnya pemirsa ya, Kayaknya ujung-ujungnya sih. ke politik. Kayaknya. Tapi ya Mah ya, untuk menjaga harmonisasi keluarga itu sendiri, anak-anak kan masih kecil loh, Mayus tadi udah lihat, ini fotonya masih, masih bahasa kita di Jakarta mah masih unyu-unyu, lucu-lucu gitu. 9, Tapi 7. semua masih ada di sana. Iya. Menjaga harmonisasinya bagaimana? Ya, membangun komunikasi setiap hari. Saya telepon mereka, telepon papanya, telepon anak-anak. Video callan deh pasti. Ya, video call mereka gitu. Aduh, kangen banget. Jadi ya tetap rasa ini sih gitu ya, kayak dekat gitu loh Mbak. Kan berarti kan Mama di Jakarta udah hitungan bulan dong. Iya. Belum pulang lagi kan? Belum. Terus yang Rencana di paling kecil Desember. gimana, Ma? Cleo? Ya, Cleo 5 kalau tahun. kangen kesini, nanti cuma sebentar balik lagi gitu. Oh jadi yang di sana ke sini kan Iya, Mama belum sempat ke belum sana ya, Ma? sempat, iya, karena Apalagi kita jadwal. melihat jadwal langsung rapat-rapat Yang sangat komisi padat banget. ya, Ma, Iya, ya. benar. Aduh, tapi pemirsa, saya nggak sabar sebenarnya mau kenal keempat putri cantik dari Mama Corazon. Karena bagaimana caranya bisa mengatur harmonisasi keluarga, baik itu dengan suami maupun anak-anak, apalagi masih usia balita yang masih membutuhkan perhatian yang begitu besar dari seorang ibu. Ternyata seperti itu ya, Mah. Tapi Mama tetap bisa membagi waktunya, bisa tetap berkomunikasi dengan anak-anak. Walaupun kita tahu tidak ada tanpa batas ya kalau udah kita bicara namanya handphone ya pemirsa ya. Tapi ternyata memang video call itu udah paling canggih. Ya. Bisa menjawab ya kangennya sama anak-anak. Mah ya. Iya. Mah, tapi ya kalau misalnya nih waktu boleh diputar kembali, kita balikin ke waktu yang lalu atau masa lalu Mama. Apa yang mau diulang? Kalau bisa waktu kita putar kembali. Ya, bersama papa saya. Apa? Ya. Kenapa Papa, Ma? Papa saya udah meninggal. Menyisakan kenangan yang Beliau sosok yang luar biasa buat kehidupan saya, memberikan banyak pelajaran-pelajaran tentang kebajikan, tentang cinta kasih, tentang pengorbanan, tentang berbagi dengan sesama, gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin papa, saya selalu nangis gitu. Jadi waktu bisa bersama dengan papa. Artinya gini, maksudnya dia bisa, kalau seandainya beliau masih hidup, beliau melihat hari ini mungkin beliau orang paling bahagia gitu. Please, Ma, sebut nama Papa boleh? Boleh. Siapa, Ma? Pak Adolf. Nama lengkapnya, Ma? Adolf B. Magu. Aduh, jadi ikut merasakan. Aku juga jadi berkaca-kaca. Iya. Boleh ceritakan nggak, Ma? Kayaknya Mama punya satu kenangan terindah sama Papa. Apakah pada saat umur Mama masih berapa, terus kemudian Papa memeluk Mama, mau nitipkan pesan yang begitu Mama ingat sampai sekarang? Ada, Ma? Ada. Jadi waktu saya akan berangkat kuliah, jadi dulu kita kan memang namanya orang Timor ya Mbak ya, kita dari sana. Jadi untuk melepas anak perempuan itu kan sepertinya berat ya, terus penuh dengan risiko-risiko. Apakah suatu saat anak itu berhasil dirantau apa enggak. Jadi waktu mau kuliah dulu sempat ada perdebatan antara papa mama saya. Mama saya kayaknya nggak berani lepasin saya, takut gitu ya terjadi sesuatu di rantauan. Tapi papa saya dengan penuh kebesaran jiwa, dengan penuh kepercayaan, dia bilang enggak, saya percaya anak saya mampu, anak saya bisa. Tapi mama saya bilang, oke, kalau terjadi sesuatu itu kan tanggung jawabnya papa ya, risiko papa yang tanggung ya, kata mama saya. Papa saya bilang, iya. Setelah itu papa saya berdua sama saya, papa saya peluk saya.
Papa saya cuma bisik, Nona, jaga diri baik-baik di rantau, belajar yang banyak. Suatu saat kalau Tuhan berkenan, kamu kembali ke daerah, kamu bantu saudara-saudaramu di sana. Jaga diri baik-baik, jaga kepercayaan Papa ya, jaga Papa depan Mama ya, jangan sampai nanti Papa malu depan Mama. Itu kata-kata Papa saya, dan saya bersyukur dalam saya berjuang waktu menjadi mahasiswi, ya saya berjuang dengan menjaga kepercayaan Papa saya, belajar yang maksimal, dan ya syukur bisa kembali. Dan saat ini menjadi seorang anggota DPR RI, itu berkat yang luar biasa. Ternyata modalnya kepercayaan ya, Mah. Iya. Dan Mamah itu juga mematularkan ke semua rakyat yang ada di Sumba. Iya. Yus baru mendapatkan poinnya adalah pada saat suami Mamah menjabat sebagai bupati, Iya. dan kemudian tadi Mamah katakan bahwa kami turun ke rakyat, Yus. Jadi ternyata bentuk kepercayaan dari Papa yang Mamah buktikan. Iya. Jadi memang kami merasa bahwa jabatan itu sebuah amanah dan begitu besar, masyarakat berkorban untuk kami ya Mbak ya. Suami saya kampanye juga itu tanpa biaya, saya pun kampanye itu tanpa biaya. Masyarakat begitu mengorbankan semua untuk kami, jadi ini sebuah kepercayaan yang harus saya perjuangkan. Memang saya tidak bisa melangkah sendiri, saya minta Tuhan berikan saya kemampuan sehingga apa yang menjadi tanggung jawab saya ini saya bisa menjadi amanah untuk banyak orang, ya untuk Indonesia, untuk NTT, dan khususnya untuk Pulau Sumba yang menjadi daerah saya gitu. Karena memang bagi saya ini sebuah kepercayaan besar, Mbak, ya, yang harus saya perjuangkan. Jadi mungkin kalau setiap event, setiap sidang saya bicara, ya itu memang suara rakyat yang saya sampaikan gitu. Dan tanggung jawab ke depan sebagai wakil rakyat, ya kami harus jaga ini benar-benar gitu. Sehingga membangun sebuah kepercayaan besar bahwa anggota DPR itu bisa menjadi andalan masyarakat. Mereka punya harapan besar. Terharu. Iya, apalagi Sumba kami ini ya Mbak ya, daerah kami kan ya aslinya ya masih ya masyarakatnya dominan masyarakat masih miskin, tertinggal dan lain sebagainya. Di sisi lain potensi ada. Ya harapan saya ke depan juga dengan saya berada di DPR ini mungkin perhatian pusat juga lebih banyak ke Sumba ya untuk sementara waktu, karena memang kita masih butuh bantuan dari pusat. Kalau sudah mandiri ya tentu masyarakat kan bisa berjuang lebih lagi. Aku mau pegang tangan Mama dong. Iya. Aduh, pemirsa jadi ikut terharu deh, Mah. Iya. Mau pegang dulu deh, Mah. Iya. Ini kan baru mulai ya, Mah ya. Tugas Mama sebagai anggota DPR RI. Iya. Ini belum ada apa-apanya kan ya, Mah Iya. ya, untuk masa tugas. Apa yang Mama akan buktikan dan tidak akan ada perubahan dalam diri Mama ke depannya, Mah? Apa, Mah? Saya terus berjuang, ya. Saya seperti inilah saya Ratu ya, dengan karakter saya terus berada pada jalur untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Gitu. Kepentingan rakyat di atas segalanya bagi saya ya, dan saya tetap menjaga integritas. Dan apa yang nanti akan Mama berikan juga janji kepada keluarga, Mah, yang di sana, Mah? Janji kepada keluarga, tentu mereka melepas saya untuk berjuang di sini dengan sebuah harapan saya bisa menjadi berkat buat masyarakat Indonesia, masyarakat NTT dan khususnya Sumba, dan itu saya akan jaga kepercayaan masyarakat. Mereka akan bangga dengan saya, ya, terutama suami, anak-anak saya dan keluarga-keluarga dekat saya. Artinya gini, percuma kita dibanggakan oleh banyak orang, tetapi ternyata dalam keluarga sendiri kita tidak menjadi kebanggaan. Itu yang saya ingin tanamkan, bahwa mereka senang, ya, mereka mengikhlaskan saya berjuang untuk rakyat, tapi saya juga memberikan sebuah hasil yang baik lewat tugas saya sebagai anggota DPR. Buat princess di rumah, janjinya apa? Janji saya, ya Mama akan melakukan yang terbaik. Suatu saat mereka akan bilang mereka bangga punya Mama yang berjuang untuk mereka dan menjadi perempuan yang bisa menginspirasi banyak orang untuk terus berjuang. Dan mereka mesti tahu, Mah, bahwa mamahnya adalah orang yang paling bisa pegang kepercayaan. Iya. Pemirsa, jangan kemana-mana ya, kami akan segera kembali di Perempuan Parlemen. Nah, sekarang quiz time. Tapi sebelum quiz. Melihat Mamah itu tidak hanya tangguh, begitupun kuat. Mamah itu super duper cantik menurut Ius. Cantik luar dalam.
sebenarnya definisi cantik sendiri buat Mama itu apa? Bagi saya cantik itu relatif ya, Kak ya. Jadi cantik itu bukan secara physically, tetapi mungkin dari dalam hati. Artinya bagaimana kita punya keikhlasan, ketulusan, dan ya sukacita aja melakukan segala sesuatu. Ada tugas tanggung jawab kita dengan sukacita tanpa ada sebuah beban, itu ya namanya kecantikan dari dalam. Bagi saya gitu sih, bukan hanya yang dari luar aja gitu. Ya, semuanya memang dari dalam hati ya, Maya, Iya. dari dalam diri. Iya. Makanya Mama bisa membuktikan semua kepercayaan yang diberikan sama Mama tuh Mama bisa buktikan. Salut. Mah, kuis. Iya. Di sini kuisnya Mama tidak boleh berpikir dalam jangka waktu yang panjang. Jadi Mama harus segera tentukan jawabannya Iya. apa. Oke. Harus cepat menjawabnya karena nanti ini berupa pilihan ya, Mah ya. Oke. Akan ada 4 Siap. statement yang akan diberikan. Pemirsa, ayo kita lihat Mama Corazon akan menjawabnya seperti apa. Yang pertama, Mah, kalau ketinggalan, lebih baik ketinggalan handphone apa dompet? Dompet. Ternyata lebih penting handphone ya, pemirsa. Nah, kalau misalnya melanjutkan bisnis, milih kuliner apa lembaga kursus kecantikan nih? Dua-duanya. Nggak Nggak boleh Mah, ya. harus pilih. Kalau dilanjutkan mau yang mana? Lembaga kursus kecantikan. Kenapa? Iya, artinya untuk memberikan lagi, mentransferkan ilmu lagi kepada yang lain, kepada ya, bagi saya kepada kawan-kawan perempuan yang lain atau juga cowok yang mau, karena ke depan mereka bisa mandiri. Karena kondisi di sana banyak yang putus sekolah dan juga banyak pengangguran. Mungkin itu bisa saya transferkan ke mereka. Ih, keren, Mah. Mah, Mataram atau Waikabubak? Waikabubak, Kenapa? daerah kelahiran saya. Sebegitu cintanya ya sama daerah kelahirannya, Mah? Iya. Kenapa, Mah? Apa sih yang Mama mau buktikan sih sama Waikabubak? Iya. Apa sih yang mau berikan? Waikabubak ya memang itu daerah kelahiran saya, dan memang selama ini kan Waikabubak itu kan dianggap entiti daerah tertinggal ya. Nah, ini bagaimana dari daerah yang sangat kecil ya bisa lahir seseorang yang bisa memberikan sesuatu bagi banyak orang gitu. Ya terutama untuk Sumba aja lah. Kalau saya bisa berbuat ya udah puji Tuhan ya, Mbak ya, sudah syukur. Pembuktian kembali ya, pemirsa. Kalau misalnya berkaitan dengan di sini, Mah, enakan mana? Ikut rapat komisi apa belusukan ke masyarakat? Belusukan. Ayo. Mah, baru hitungan bulan loh, Mah. Lebih memilih belusukan ke masyarakat loh ternyata. Ya susah juga untuk memilih ya, Mah, karena rapat Iya, komisi juga penting. penting. Terus bagaimana bisa belusukan kalau nggak ikut rapat komisi gitu. Benar, dua-duanya penting. Iya, tapi di saat memang memilih prioritas, biasanya memang lebih memilihkan untuk turun atau kepercayaan kepada masyarakat Iya, terlebih benar. dahulu, kemudian dibawa ke sini untuk dibawa ke rapat Iya. komisi. Jawabannya excellent. Tring gitu ya, misalnya kalau misalnya saya bisa kasih poin ke Mama yang mungkin belum 10 karena Mama tadi lost. Disuruh pilih satu, maunya pilih dua-duanya. Jadi baru poinnya 9. Nggak apa-apa. Sorry ya, Ma. Mama, menutup perbincangan kita yang super asik. Ini senang banget, cuma karena terbatas aja waktunya. Semuanya lama-lama nanti di luar ini mau ngobrol lama-lama sama Mama. Tapi, Ma, kalau dikasih kesempatan untuk bilang terima kasih atau say thank you, Mama akan bilang ke siapa? Iya. Kepada papa saya, kepada suami, anak-anak saya, seluruh masyarakat yang ada di di NTT, Pulau Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya yang sudah memberikan dukungan, cinta Satu-satu dong, Ma. kepada saya. Papa, aku mau ngomong ini satu-satu Iya. dong. Untuk Papa, orang tua saya almarhum, terima kasih Pak untuk semua nilai-nilai yang sudah Papa ajarkan. Kami akan menjadi kebanggaan Papa lewat nilai-nilai yang Papa tanamkan dalam kehidupan kami. Yang kedua untuk suami saya, terima kasih Papa, suami saya, orang terbaik, sahabat saya, partner saya, teman saya berdiskusi, teman kami, untuk sharing. Terima kasih atas segala dukungan cintanya Papa. Saya akan menjadi yang terbaik untuk Papa, mencintai Papa selamanya dan keluarga kita. Untuk anak-anak yang sudah memberikan dukungan cinta kepada Mama, selalu memeluk Mama, mencium Mama dengan cinta, terima kasih. Mama akan menjadi kebanggaan kalian. Seluruh masyarakat NTT, masyarakat NTT 2, masyarakat Sumba, Sumba Barat Daya, atas segala cinta, dukungannya, terima kasih. Semua kesayangan saya yang terbaik mengantar saya menuju DPR RI, menuju parlemen, menjadi perempuan pertama terpilih menjadi anggota DPR RI. Saya hanya berdoa Tuhan memberkati kalian semua dan saya akan berjuang
Dan yang penting hubungan kita, silaturahmi, kekerabatan, persaudaraan kita tidak akan pernah pupus, tidak akan terputuskan oleh apapun, kita akan selalu bersama. Terima kasih. Pemirsa, sebuah ketangguhan ataupun kekuatan dari dalam hati harus dipupuk juga dari rasa percaya. Rasa percaya juga nggak mungkin ada kalau ternyata tidak mempunyai rasa cinta yang mendalam. Ini yang saya baca dari sosok seorang Mama Corazon. Ya, begitu tangguh, begitu kuat, tapi ternyata satu, keteguhan hati yang bisa membuat beliau sampai di tempat ini. Terima kasih, Ma. Boleh kasih semangat buat seluruh perempuan Indonesia, Ma, dengan slogan kami, maju terus perempuan Indonesia. Boleh, Ma? Ya, untuk semua perempuan Indonesia di mana saja berada, pesan saya, maju terus perempuan Indonesia. Kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa melakukan perubahan untuk banyak orang dan untuk Indonesia. Saya percaya memang saatnya perempuan untuk bangkit. Thank you. Dan dengan demikian, Perempuan Parlemen edisi hari ini telah usai, pemirsa. Semoga nanti kami akan memberikan sosok-sosok baru ke hadapan Anda, para perempuan Parlemen Indonesia yang duduk di gedung DPR RI periode 2019 hingga 2024. Saya Yusli Hayanti, sampai jumpa. Okay. Dadah, Ma. Dadah, Ma. Ya.